students, this opportunity I want to explain about passive voice. What is that passive voice? Passive voice is a grammatical construction where subject does not do an action but as receiver of action. Ya, jadi passive voice itu di dalam struktur grammarnya adalah subjek tidak melakukan aktivitasnya, ya, tapi hanya sebagai penerima. Oke, next, the action is done by agent, ya. Jadi aktivitas itu dilakukan oleh si objek, ya, yang menyelesaikannya. Oke, look at the example. Okay. Raka drives a car with his best friends, ya. Raka mengendarai sebuah mobil dengan sahabatnya. Raka as a subject, ya. Ini di dalam kalimat aktifnya dulu saya jelaskan, ya. Raka sebagai subjek, drives di situ sebagai predikat atau kata kerja. A car adalah objek, ya. With his best friend itu adalah keterangan, ya. Oke, next kita rubah menjadi kalimat pasif. A car is driven by Raka with his best friend. Ya, a car itu tadi kan objek di kalimat aktif. Nah, sekarang kita jadikan dia subjek di kalimat pasif. A car, ya, setelah objeknya kita buat a car ditambah to be sesuai dengan subjeknya itu, ya. A car kan to be-nya is, ya. Oke, driven itu adalah kata kerja ketiga dari drive. Oke, by Raka, jangan lupa di dalam passive voice setelah kata kerja ketiga ditambah by siapa? Kita ambil Raka yang sebagai subjek tadi di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Oke, with his best friend tinggal kita tambahkan saja. Oke, ya, cukup paham, ya. Oke, next. Next, this is form for passive voice, ya. Kamu bisa lihat dari active voice, ya. Kamu lihat di situ active voice itu ada rumusnya subjek sebagai subjek yang melakukan aksinya, ya, atau subjek yang melakukan aktivitasnya, ya. Rumusnya ada subjek tambah kata kerja ditambah objek. Oke, itu kalau di dalam kalimat verbal, ya. Nah, berikutnya ada passive voice, ya. Kalau passive voice itu objek yang melakukan aksinya atau yang melakukan aktivitasnya, ya kan. Rumusnya itu ada objek ditambahkan to be, ya. To be-nya itu sesuai dengan objek yang di depan, ya. Nah, ditambahkan kata kerja ketiga wajib, ya. Di dalam passive voice kata kerja, semua kata kerja ketiga apapun tensesnya nanti, ya. Di passive voice ini ada 10 tenses yang bisa dirubah ke passive voice, ya. Nanti saya jelaskan. Oke, next, setelah kata kerja ketiga ditambahkan subjek yang mana? Dari kalimat aktif tadi. Jadi masalah passive voice ini adalah kita harus merubah kalimat aktif menjadi kalimat passive voice, ya. Nah, itu sudah ada urutannya, itu sudah ada rumusnya. Kamu tinggal mengikuti saja rumusnya, ya. Oke. Oke, now this is, ya. Tadi kan saya katakan bahwasanya kalimat pasif itu bisa dirubah dalam 10 bentuk tenses, ya. Nah, ini kita ambil 2 saja. Ya, ada simple past tense dan simple present tense, ya. Oke, dari simple present tense saya bahas. Kalimat aktifnya ada they eat a bar of white chocolate. Oke. Mereka makan sepotong coklat putih. Mereka, they di situ sebagai subjek. It itu adalah predikat dari simple present tense, maka bentuknya kata kerja bentuk pertama. A bar of white chocolate itu adalah objek, ya. Oke, objek tadi saya ambil menjadi subjek di kalimat pasif. Oke, a bar of white chocolate is, ya. Letakkan di situ to be sesuai dengan subjek di kalimat pasif, ya. Oke, eaten itu adalah kata kerja ketiga, ya. Ingat, di dalam passive voice kata kerjanya yang tadinya kata kerja pertama kalau sudah berubah menjadi kalimat pasif maka rubah ke kata kerja bentuk ketiga. Next, by itu wajib, ya, ada, ya. By siapa? Ya, by them. Kenapa bisa jadi them? Iya, karena they tadi di kalimat aktif kita rubah menjadi objek, ya. Objek dari they apa? Them. Oke. Jadi berubah arti kalimatnya, ya. Sepotong coklat putih dimakan oleh mereka. Nah, beda kan artinya, ya. Oke.
Next, kalimat yang berikutnya ada I win an Olympiad mathematics ya. Oke, saya memenangkan Olimpiade Matematika. Nah, saya rubah menjadi kalimat pasif. An Olympiad mathematics is won by me ya. Jadi Olimpiade Matematika dimenangkan oleh saya. Oke. Nah, next berikutnya itu kalian bisa lihat rumusnya juga sudah ada ya, saya letakkan. Next begitu seterusnya simple past tense ya. Oke, next this is simple past tense ya. Di situ juga ada kalimat aktif dan pasifnya saya buat. Ya, my mother make chicken satay with soy sauce addition. Ibu saya membuat sate ayam dengan saus tambahannya. Oke. Di situ kan membuat ya, kalau di kalimat pasif di kalimat aktifnya itu membuat. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat pasif bukan membuat lagi ya. Chicken satay with soy sauce addition was made by my mother. Jadi sate ayam dengan tambahan saus tadi dibuat oleh ibu saya. Berubah ya kata kerjanya ya, tadi membuat sekarang menjadi dibuat. Ingat, perubahan ini itulah fungsinya passive voice ya. Dia merubah kata kerja awalan me menjadi awalan d. Oke, next kalimat berikutnya ada the baker baked some breads yesterday. Ya, jadi tukang roti itu membuat roti semalam. Ya, berikutnya ada kalimat pasifnya. Roti itu dibuat atau dibakar ya sama ya bake oleh siapa yang membuatnya? The baker yesterday. Ingat, kalaulah subjek di kalimat aktifnya itu sudah nama orang, ibu saya dan segala macam, kamu tidak perlu lagi merubahnya menjadi objek. Maksudnya dirubah menjadi objek dasar, enggak perlu. Enggak perlu seperti tadi kalimat simple present they berubah menjadi them, enggak perlu ya. Yang berubah itu apa? Kalau subjeknya subjek dasar. Oke?